nama saya Muhammad Raffi Setiawan, absen 20 dari kelas 11 SD. Perkenalkan, nama saya Muhammad Salka Zaki, absen 21 dan berasal dari 11 TE1. Nama saya Rafael Damadi, absen 28 dari 11 TE1. Perkenalkan, nama saya Ryan Zikri, absen 29 dari kelas 11 TE1. Saya Wildan Bima Pratama, absen 35 dari kelas TE1. Perkenalkan, nama saya Zidan Muhammad Anwar Fatir dari kelas 11 TE1, nomor absen 36. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, kami dari podcast Lesehan. Ya, pada kesempatan kali ini kami akan membahas suatu kejadian yang menggambarkan Indonesia, yaitu kejadian Kerusuhan Mei tahun 1988. pada kesempatan kali ini kami punya dua Mendatangkan sesi. dua narasumber, yaitu ada Mas Rafael dan Mas Raffi. Raffi. Oke, mohon ya. dijelaskan Bagaimana kok bisa kejadiannya itu. ya kerusuhan Mei kok bisa terjadi gitu? Apalagi korbannya itu etnis Tionghoa. Siapa? Kalau menurut saya sih itu gara-gara penculikan aktivis 98 itu karena ke sisi kemanusiaan. Makanya yang Jawa-Jawa marah pada Tionghoa karena sudah merasa Tionghoa itu telah menguasai Indonesia gitu. Perekonomiannya di Tionghoa semua, yang kaya-kaya Tionghoa, yang sedangkan yang miskin ada yang suku dari Jawa-Jawanya. Tapi Ya kalau menurut pendapat saya ya, itu tuh sama. Awalnya mulai dari penculikan aktivis-aktivis ini, kan karena aktivis-aktivis ini itu melawan rezimnya Soeharto sama Tionghoa, dia nantang gitulah. Terus para Jawa ini, suku etnis Jawa ini pada marah dan mutusin buat nyerang. Tapi saya belum tahu ya yang mempelopori etnis Jawa buat kok sampai tega gitu, Nyerang memperkosa, etnis Tionghoa. menjara, sampai kayak gitunya. Kan cukup digertak aja juga bisa. Kenapa harus sampai diperkosa terus sampai dijarah harta bendanya juga? Itu kalau menurut saya dari pemerintahannya malahan. Dari pemerintahannya kayak ngompor-ngompori yang Jawa untuk menyerang Tionghoa agar mereka bisa menguasai pemerintahan itu sendiri. Tapi kenapa kok harus etnis Jawa aja? Mungkin memang mereka yang ingin menguasai pemerintahan waktu itu. Mungkin mereka ingin berkuasa, ingin melengsarkan Tionghoa dari Indonesia. Tapi kenapa juga harus etnis Tionghoa juga? Kan ada juga tuh etnis Jawa yang kaya. Kenapa nggak sekalian dijarah? Ya karena mereka mungkin karena ya sesuku, sebangsa, makanya mereka tidak menyerang. Jadi maksudnya ke arah rasis ya, Ya. sedikit rasis. Ke arah rasisme lah ya. tapi cara mengatasi kejadian itu gimana, Mas? Kalau dari saya sendiri saya juga nggak tahu. Saya nggak hidup waktu itu. Oh, Ya, kan cerita dari nenek moyang gitu ada. Bukan dari nenek moyang, lebih ke nenek. Sebenarnya nenek saya tuh Jawa. Oh iya. Beliau lahir di Klaten dan waktu umur 24 tahun kayaknya dia merantau ke Semarang. Dan waktu itu dia kerja jadi penjahit di sebuah butik gitulah. Oh iya. Butiknya itu yang nolak gelalahnya etnis Tionghoa. Nah di kala kerusuhan 98 itu para rakyat etnis Tionghoa itu ngira kalau yang kerja di butiknya itu juga sesama etnis Tionghoa, padahal itu ada suku Jawanya juga. Nah akhirnya ya saya terjebak lah waktu itu di sana, dilempari batu, terus dibakar lah, gerbang gede itu diterobos sampai roboh gitulah, nutupin pintu masuk itu kan. Ya orang etnis Tionghoanya itu pada pakai dupa gini-gini. Kata nenek saya itu udah menyekam banget, takut kalau orang-orangnya itu berhasil masuk, dan rata-rata karyawannya di situ, penjahit-penjahitnya di situ perempuan, takutnya kalau diperkosa itu mereka. Jadi itu kerusuhan nggak cuma Jakarta doang, Iya. Semarang juga. Semarang, daerah Jawa Barat, ya Jawa Timur, terus di daerah keistimewaan Jakarta juga. DKI Jakarta. DKI Jakarta yang utamanya. Iya, itu Pusatnya ya. pusatnya. Ini Tapi memang kalau- Jawa itu enggak ada. Kalau dari pengalaman mungkin Jawa itu. dari bapak saya sama tetangga ya. Oh, Itu pas perusahaan itu kayaknya ikut ke Jakarta juga. Cuma saya nggak tahu berangkatnya. oh iya. Tapi kalau
di daerah selain Jakarta itu mungkin kerusuhannya nggak terlalu Nggak terlalu parah. parah. Oh iya. Cuman Jakarta aja ya? lemparin batu sama bakar ban depan rumah, robohin pagar, nggak sampai Kayak kayak sampai pemerkosaannya. belum Iya. jarang-jarangnya juga belum separah lah, paling cuma warung-warung kecil kelontong gitu yang jual orang Tionghoa dijarahin semuanya. Tapi mungkin kalau dari kisah yang katanya ibu saya kan bosnya Tionghoa. Iya. Bosnya Tionghoa itu beberapa hari sebelum terjadi kerusuhan itu udah diberitahu sama orang, katanya ada kerusuhan, makanya dia pergi ke Singapura. Nah, kenapa kok? Apakah memang udah direncanain sama pemerintah kalau ada kerusuhan sampai Ada. orang Cina-Cina udah pada tahu dan melarikan diri ke Singapura? Kenapa? Kalau menurut saya ya emang mereka udah kayak trauma aja sih, kan di Indonesia rusuh gitu, dia etnis Tionghoa ini nyari negara baru yang menurut mereka itu lebih aman. Kalau menurut saya gitu, bukan emang udah tahu bakalan karena etnis Tionghoa ini banyak yang mencar ke negara-negara lain, sampai Amerika pun ada, sampai ke Malaysia, mungkin ke Cina lagi atau kemana lah gitu. Mereka tuh mencar-mencar mungkin karena saking traumanya ya mungkin ya, sampai dia pindah negara gitu. Itu jadinya sampai berapa hari tuh? Itu dari tanggal 12 sampai 15 ya. 12. Yang di Jakartanya, di pusatnya. Sampai berapa mal-mal dibakar, ruko-ruko dibakar, banyak orang-orang diperkosa, banyak korban. Nah, itu kan kejadiannya di Pulau Jawa kan. Nah, di luar Pulau Jawa itu ada nggak? Misalnya Kalimantan, Sulawesi itu juga terjadi kayak gitu nggak? Kayaknya nggak mungkin karena pusatnya cuma di Jawa. Iya. Pusat pemerintahannya di Jawa. Makanya ya Aman. amannya di Jawa. Ya kalau boleh saya tambahin, apalagi kan waktu itu banyak pejabat-pejabat besar yang tinggal di Jawa juga kan, jadi mereka mungkin memang udah musatin di Jawa. Kalau mungkin terjadi kerusuhan 98 kayak gitu di negara daerah-daerah lain mungkin nggak banyak etnis Tionghoanya. Soalnya kalau di daerah Sumatera kan masih banyak itu, di Palembang mungkin banyak orang Cina etnis Tionghoa gitu, masih banyak juga di Kalimantan juga banyak, apalagi suku Dayak itu kan rata-rata mirip. Ini perusahaan 98 itu juga kayak ke demo pelengseran Soeharto nggak sih? Oh iya, termasuk gak itu? Kalau menurut saya iya sih. Ya kan, kayaknya bapak saya juga ikutnya waktu pas pelengseran Soeharto. Ya kayaknya itu kan chaos banget kan. Iya. Waktu itu mahasiswa banyak yang mati, terus muncul Petrus. Oh, kejadian awal itu dari apa? Dari siapa dulu kejadiannya? Ya, Pak. Kalau kerusuhannya itu kejadian dari siapa dulu? Katanya Yang warga Polri apa gitu. mahasiswa gitu katanya. Yang Polri ya sampai sekarang nggak tahu siapa pelapor utamanya. Tapi menurut Tapi kok bisa pribumi itu ikut gitu loh? Nah, iya. menurut kita ya itu karena aktivis-aktivisnya diculik. Hmm. Kan aktivis-aktivis itu kan apa, ngebela pribumi, ngebela orang Jawa gitu lah, buat ngancarin Soeharto sama si etnis Tionghoa. Makanya para suku etnis Jawa itu pada marah. Jadi Soehartonya tuh lebih ke pihak Tionghoa daripada Iya. Jawa ya. Mungkin gitu. Makanya Tionghoa itu ada yang kaya-kaya gitu ya. Ya kan orang kaya itu Tionghoa. Oke, kita lanjut lagi di podcast Lesehan, dan pada kesempatan kali ini kita akan melanjutkan membahas, Kerusuhan Mei tahun 1998. ya, kita akan menanyakan pendapat dari Mas Raffi dulu. Mas Raffi, bagaimana kalau kejadian itu terjadi lagi di masa sekarang sebagai etnis Tionghoa? Apa yang akan terjadi? Kalau misal perusahaan itu terjadi lagi di masa sekarang, wah itu mungkin sangat keterlaluan ya. Iya. Soalnya masa modern sekarang sudah nggak zamannya kita rasis-rasisan lagi. Apalagi semboyan kita negara kesatuan Republik Indonesia itu Bhinneka Tunggal Ika, berbeda-beda tetapi tak satu. Jadi walaupun kita berbeda-beda, kita harus tetap satu. Dan pendapat saya kalau misal perusahaan terjadi lagi, pastinya pemerintah harus melanjutinya dengan serius. Jangan sampai terjadi lebih parah daripada tahun 98. Terus untuk warga-warga seluruh Indonesia itu jangan semakin terpancing lah, terpanas. Kalau misalnya ada yang
kayak manas-manasi, ayo kita juara warung sini, ayo jangan sampai terpancing kayak gitu. Kalau bisa kita itu membantu, saling tolong menolong, jangan saling menjatuhkan gitulah. Dan ini harus yang nggak bisa untuk satu orang aja itu susah gitu. Kalau apalagi minoritas ya masalah itu susah. Jadi emang kalau misal kejadian kayak gini terjadi lagi, kita harus bahu membahu, jangan sampai terprovokasi, jangan sampai apa ya, kemakan omongan orang, ayo itu jahat itu, jangan. Semua ada hukumnya, jangan main hukum ringan. Sudah sih, kayak gitu aja. Selanjutnya untuk pendapatnya Mas Kapel, bagaimana kalau itu perusahaan itu apa ya? Apa yang Anda lakukan kalau Anda itu ikut saat kejadian itu? Kalau saya itu mungkin kan waktu itu, kalau dari saya mungkin kan waktu itu udah di etnis Jawanya, Ya. ya saya yang miskin, dan dengan keadaan Indonesia yang sedang terjadi inflasi, mungkin saya juga akan ikut menjarah toko-toko ya, karena ya dengan keadaan memaksa kita untuk melakukan itu. Tapi ada cara lain itu yang lebih baik. Apakah ada? Mungkin cara lain yang lebih baik ya dengan menggulingkan pemerintahan pada saat waktu itu, seperti yang terjadi pada Mei 1998 dengan melengsarkan pemerintahan Soeharto yang sudah tidak etis lagi, korupsi di mana-mana, inflasi Indonesia yang sudah tinggi, itu menyebabkan ya ketimpangan sosial ada di mana-mana. Sekian dari podcast kali ini. Terima kasih kepada Mas Raffi sebagai perwakilan dari etnis Jawa. Dan terima kasih kepada Mas Rafael sebagai etnis Jawa. Oke, sekian dari podcast kali ini. Oke, salam toleransi. Salam toleransi. Nah, sekian dari podcast kali ini. Ya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.